Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin membahas masalah dari asam lambung Kertan City ini, dari pertanyaan dari teman kita yang pertanyaannya itu cukup ekstrim ya. Ekstrimnya gimana Mas? Ekstrimnya ya gini, Mas, asam lambung Kertan City itu bisa menyebabkan kematian nggak sih? Ya, menyebabkan kematian. Ya. Kalian yang denger pasti akan, wah, bisa nggak sih? Bisa nggak? Gitu pasti ya. Kalau yang sedang parah-parahnya pikirannya nggak karuan itu pasti, wah, takut menanti-nanti akan jawaban dari sebuah video yang kalian tonton, gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin bukan menceritakan sih, ya, menjelaskan yang saya tahu ya, apakah asam lambung Kertan City ini bisa mematikan ya. Kalau asam lambung Kertan City ini mematikan, banyak yang mati gitu ya, tapi nyatanya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan itu nggak kenapa-napa ya, malah kita itu serasa tambah sembuh gitu ya, meskipun belum sembuh secara 100% ya. Jadi gitu, itu yang saya tahu. Terus banyak yang takut pasti ya, banyak yang takut, apalagi yang pikirannya masih nggak karuan, sensasinya banyak banget. Terus, wah, asam lambung mematikan, ada tetangga saya yang mati karena asam lambung ya. Itu gimana Mas, coba jelasin ya. Mati atau meninggal karena asam lambung itu biasanya orangnya itu nggak mau makan ya, terus muntah terus ya, muntah terus, nggak mau makan, itu nggak akan ada asupan ya, karena asam lambung kita semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan dia nggak mau periksa. Nah, itu yang bikin membahayakan diri kita sendiri. Kita nggak mau periksa, kita tambah parah, kita nggak nafsu makan, kita nggak kemasukan air, nggak bisa kemasukan makanan, akhirnya asam lambung tersebut kan nggak kepake ya. Cairan asam lambung itu akan terus tambah ya, nggak bisa cairan asam lambung itu bisanya berkurang, bisanya turun ya, cairan asam lambung itu karena kita makan, ada makanannya masuk terus tercerna oleh cairan asam lambung tersebut ya. Jadi itu, atau setidaknya bisa minum obat ya, itu yang bisa menurunkan cairan asam lambung kita seperti Proma. Nah, itu ya. Nah, kalau bisa sih segera, kalau misal ngerasain sakit asam lambung atau mah, tapi semuanya di sini yang nonton ini pasti ya sudah kena asam lambung ya, udah kena asam lambung, udah kena gastritis, mah kronis, asam Kertan City ya. Jadi yang ada berita, wah, meninggal karena asam lambung, iya betul itu asam lambung, tapi ketika sakit dan sakit itu udah sampai sehari lebih, 2 hari, 3 hari itu nggak diperiksakan ya, terus muntah terus muntah kan di dalam perut kan kosong ya, terus kadar cairan asam lambungnya itu tambah naik, terus nggak doyan makan, nggak dipaksa makan, atau nggak berobat ya. Kalau berobat kan nanti dikasih obat untuk meredakan asam lambung kita. Nah, asam lambung kita semakin naik ya udah ya, karena cairan asam lambung itu keras ya, kalau sampai naik ke kerongkongan bisa melukai area kerongkongan ya. Jadi gitu, dan cairan itu sifatnya korosif ya. Kalian kalau bisa pernah lihat animasi ya dari pencernaan itu, kalian pasti tahu. Jadi nggak semata-mata saya itu nakut-nakutin, tuh nggak, memang benar meninggal karena asam lambung itu benar, karena tidak diobatkan, karena tidak kemasukan makanan sama sekali. Dia muntah terus ya, muntah terus ngeluarin makanannya yang sudah tercerna tersebut dikeluarkan, terus kita kosong, nggak makan, terus nggak diobatin. Nah, itu yang bikin kita itu ya
pasti drop lah. Semua orang kalau kalau kondisinya begitu pasti drop. Seharusnya muntah nggak sampai 1 hari itu langsung berobatkan, harusnya seperti itu. Tapi tergantung orangnya juga, biasanya orangnya diobatkan nggak mau ya. Susahnya gitu ya. Itu yang saya tahu dari asam lambung yang bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi seperti itu ya ceritanya. Jadi nggak terus asam lambung Gordon-Setti bisa mengakibatkan meninggal. Yang namanya meninggal yaitu ya sudah takdir juga ya. Jadi kita nggak bisa mengatur takdir kita, itu nggak bisa. Kalau misal kita memang yang nggak sakit pun bisa tiba-tiba meninggal, itu bisa. Apalagi yang sakit pun belum tentu ya, belum tentu bisa meninggal karena sakitnya ya. Jadi makanya buat teman-teman nggak usah takut ya, intinya pasrah saja, udah lakuin saja. Saya dulu juga gitu, takut. ada teman ya dulu, tapi pas awal-awal saya sakit itu di status WA saya buka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal siapa? Tetangga saya. Sakit apa? Sakit asam lambung. Wah, saya langsung panik. Terus saya bingung mau ngapain ya. Terus saya akhirnya tenangkan diri sendiri. Saya tenangkan, wah itu paling bukan asam lambung, itu paling jantung. Saya gitu ya. Bodohnya saya di situ, saya malah tanya. Di waktu itu pikiran saya, anxiety saya itu masih tinggi-tingginya ya. Di situ saya malah bertanya, karena orang yang anxiety-nya masih tinggi atau asam lambungnya masih tinggi atau pikirannya masih kacau lah, itu kalau ada seperti itu, kalau ada orang meninggal pasti pengen bertanya-tanya, pengen tahu, kepo gitu ya, kepo yang meninggal tuh sakit apa sih, jangan-jangan asam lambung. Ya, jadi gitu tadi ceritanya. Jadi asam lambung sebenarnya itu bisa mematikan nggak sih? Bisa ya. Tapi asam lambung Gordon-Setti yang biasanya ada sensi, tapi yang namanya kematian itu nggak bisa kita hindari ya. Kalau memang kita udah ditakdirkan diambil yang Maha Kuasa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita cuma bisa pasrah gitu saja. Yang penting pasrah, tenang, udah. Kalau memang ya intinya tetap berusaha lah ya. Kalau misal sakit ya berobat. Kalau misal nggak nafsu makan ya kita gimana caranya nanti biar bisa makan sesuai dengan pola makan ya, 3 kali dalam sehari, atau ya sesuaikan saja dengan perutnya. Kalau kita nggak makan sama sekali ya kacau ya nanti ya, apalagi dibarengin dengan sering muntah. Nah, sering muntah itu juga sesuatu yang sangat-sangat menurut saya sesuatu yang sangat darurat lah. Harus kita segera ke dokter ya, karena dokter lebih tahu dan pasti harus tahu gimana selanjutnya. Jadi itu intinya, asam lambung Gordon-Setti bukan cuma asam lambung Gordon-Setti, semua penyakit pasti bisa bikin kita bisa bikin kita meninggal gitu ya. Tapi tergantung dengan takdirnya ya. Intinya takdir lah, gitulah, nggak usah ribet-ribet ngomong. Intinya takdir, mau kalian sakit apa, kalau memang belum ditakdirkan meninggal ya belum meninggal, gitu saja, nggak usah takut. Ini mungkin yang nonton ini takut ya, wah maksudnya ini ngomongnya bener gak sih? Bener ya. Jadi ada asam lambung orang meninggal, ini asli yang saya ceritakan tadi, yang di status saya lihat. Terus saya tanyain, yang meninggal siapa? Tetangga saya. Sakit apa? Sakit asam lambung. Wah, langsung saya, itu bener asli ya. Terus saya bingung mau kemana, langsung saya hapus. Statusnya saya sembunyiin, saya nggak mau lihat lagi ya pokoknya intinya. Tapi saya masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya sampai beberapa hari ke depan ya. Makanya saya harus kalau sekarang sih enggak. Kalau memang ada orang meninggal karena asam lambung ya mungkin sudah takdir gitu saja. Kalau memang takdir itu nggak bisa dihindarkan ya. Jadi gitu sih intinya, kita harus tetap berusaha sih. Kalau kita misal sakit agak sampai nggak
sampai muntah terus nggak doyan makan, itu segera periksa ke dokter. Nggak usah takut ke dokter, ya. Nggak usah takut ke dokter, karena dokter itu juga pengen menolong kita, bukan ingin kita itu biar gimana itu enggak. Ya dokter itu juga pengennya segera sembuh, ya. Jadi itu sekian, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa mengembalikan rasa percaya diri buat teman-teman semuanya. Intinya takdir itu nggak ada yang tahu, intinya gitu. Kita harus tetap optimis untuk menjalani proses penyembuhan dari asam lambung ketan CT ini, ya. Oke, jadi itu saja buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah sini. Subscribe itu gratis, tinggal klik 1 kali tombol subscribe warna merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.